Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Beni Kurniawan dari Institusi Basarnas UPT Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Bengkulu. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, Kasih Opak Likopa Nopilos. Selamat sore Bapak. Berikutnya, Apa kabar hari ini Bapak? Manado. Alhamdulillah. Gimana kegiatan Bapak hari ini Bapak? Kegiatan hari ini seperti biasa. Kita mulai dari awal pagi, lalu kita melakukan kegiatan pada pembinaan Yang pertama, hari ketujuh, operasi kondisi mereka manusia, satu orang yang jatuh dari pulau Bagan di Tenggelam di perairan Muara Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Hasil pencarian sampai dengan saat Di sini saya ingin meminta ini Bapak, meminta sekaligus bertanya-tanya kepada Bapak tentang informasi dan pengalaman Bapak selama menjadi ASN di Basarnas. Seluruh ASN yang ada di Indonesia itu kan harus memiliki jiwa atau menanamkan nilai-nilai dasar berakhlak untuk menjadi ASN yang baik di institusinya masing-masing Bapak. Seperti Bapak, khususnya di instansi Basarnas. Saya ada sedikit meminta pandangan Bapak terkait bagaimana cara Bapak memandang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, khususnya di ruang lingkup kita Basarnas. Yang ketiga, RPP untuk ASN itu adalah suatu dasar yang harus ditanamkan jiwa yang keempat, 1219 kondisi tersebut posisi di Tanjung Pinang dan sedang dalam proses penghapusan aset. mulai awal masuk Demikian yang dapat kami laporkan sore ini. Selanjutnya Palembang siap melaksanakan operasi itu satu. bagi cadangan itu Terima adalah kasih Bapak suatu Direktur Profesor Jari Palembang Pusat 1 sendiri menjadi atau membentuk karakter menjadi ASN yang Pelaku baik jari-jari dan Manado bangsa dan selamat negara. sore. Siap. Semangat profesional pada teruji ya family modulasi di motor 5 dan clear. ASN berakhlak itu kan Pak, ada core value-nya lagi tuh kan Pak. Kecelakaan kapal Seperti orientasi pelayanan, akuntabel dan lain-lainnya di Bapak. perairan Talisi Kabupaten Minahasa Utara. Bagaimana sih cara Bapak menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak itu sendiri? Seperti contohnya seperti orientasi pelayanan gitu. Otomatis kita selaku ASN memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu yang harus memahami kebutuhan mereka. Jadi Untuk update akan kami pada kesempatan pertama. Selanjutnya dapat kita kebutuhan di persiapan pelayanan Lancar berarti kalau kita pelayanan kita harus memberikan yang terbaik. Semisal kita sedang melakukan operasi SAR ini Bapak, jadi hal yang kita harus berikan kepada masyarakat itu bagaimana Bapak? Apa yang harus kita berikan untuk pelayanan kita pada saat kita sedang melakukan operasi SAR Bapak? Nah, pada saat operasi SAR, mulai dari mendapat informasi, kita ini kita sudah diberikan informasi kata-kata adalah spontan. Itu yang pertama kita melakukan mulai dari berita awal terhadap ada musibah atau kondisi pembayaran. Berikutnya kantor SAR Merauke, Timika, Manokwari, Bia, Prabowo dan pada saat kita di lapangan kita memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu memberikan yang terbaik, ilmu yang kita dapat maka kita tanamkan. Profesional model modulasi di Terus kan kita Basarnas ini kan mempunyai tanggung jawab kerja Bapak atau akuntabel itu. Dari Bapak, cara Bapak melaksanakan atau menanggapinya tanggung jawab kita terhadap kerjaan kita institusi Basarnas itu gimana Bapak? Kalau tanggung jawabnya kita harus menjadi profesional. Jadi sebelum profesional itu makanya kita selalu berlatih. Maka yang ketiga di dalam kantor ini yang sesuai ASN itu yang dilaksanakan adalah sesuai itu mereka tuh ada 3 tanggung jawab kerja, ya. Siaga, latihan dan operasi. Siaga, latihan, dan operasi. Itu harus ditanamkan.
Jadi kita harus menjadikan profesional agar kita menjadi terlatih. Bravo, cari-cari yang satu selamat sore, semangat bijaksana. Kemudian itu salah satu value lagi itu ada kompeten. Kompeten itu gimana sih Pak? ASN itu dikatakan kompeten? Kalau kita mau bicara tentang kompeten, otomatis setiap kita perorangan itu kan ada audit. Jadi setiap pelaksanaan triwulan kita ada audit. Uji periodik itu mengukur skill dari knowledge dari software atau ASN tersebut. Jadi kita tahu kalau tidak ada dari maka hasil dari uji periodik itu, maka kita tahu ini kurang. Jadi maka dari itu gunanya adalah untuk mengukur kemampuan individu. Misal tuh kan dari semua yang uji periodik ada yang bisa melampaui kompetensi yang telah ditetapkan oleh kantor, standar kantor. Nah, semisal ada yang di bawah standar kantor, itu gimana cara menanggapinya Bapak? Kalau untuk yang di bawah standar, otomatis itu mereka wajib gimana sih supaya harus bisa melewati standar tertentu. Jadi mereka ada yang apalagi teman-teman kan masuk sudah dites, udah di sesuai dengan standarnya. Kenapa kok bisa turun? Harusnya dari standar berarti kemampuannya sebenarnya bisa. Maka kita tekankan khusus anak-anak yang di bawah standar tersebut, kemampuan skill, berarti kita lebih fokuskan ke mereka untuk agar bisa mengembangkan kemudian ada value-nya itu ada harmonis Bapak. Menurut pandangan Bapak nih, yang dikatakan harmonis dalam ruang lingkup pekerjaan kita di Basarnas itu gimana? Kalau harmonis itu otomatis hubungan baik sama rekan. Iya. Rekan dan contohnya di dalam kerja. Jadi pertama itu kita bisa membedakan antara ras dan rekan. Nah, gimana caranya kalau semisal ini Bapak, ini pertanyaan semisal ada yang bersih tegang di kantor Bengkulu, kantor Sarung Bulu, itu sesama rescuer misalnya, itu kan rescuer itu kan tanggung jawab Bapak ini sebagai task force. Jadi tindakan yang Bapak ambil untuk agar oknum yang bersih tegang itu bisa menjadi harmonis, itu gimana caranya? Kalau tindakan saya pertama saya panggil mereka, kita selesaikan dulu, tidak ada masalah yang kita bisa selesaikan dan apa penyebabnya. Maka dari itu baik, selanjutnya kami panggil kantor dari Ambon, Ternate, Gorontalo, dan Makassar. Bravo, cari-cari pagi. Anggota tersebut agar tidak ada Bravo, cari-cari Ternate 02. Selamat sore. Berbeda pendapat juga. Salam satu jiwa satu rasa biar famili profesional modern teruji. Oke, sore ini Selanjutnya kita berbicara loyal. Loyal itu kan kesetiaan. Kalau arti dari loyal itu kan kesetiaan Bapak. Maksud dari kata kesetiaan loyal itu untuk kita yang bekerja di institusi Basarnas ini, gimana cara penerapan kita untuk kesetiaan kita kepada Basarnas? Ya. Berarti kita harus menghargai dari kegiatan kita ada tahu oren adalah bagian kita. Gimana cara kita menghargai setia terhadap kita, jaga nama baik tersebut. Yang kedua, loyal tadi otomatis kita harus loyal baik dan setia dari waktu dan terhadap contohnya waktu ini mungkin ini hari libur bukan kita, tapi apabila ada musibah atau bencana ada operasi, katakan ada operasi, otomatis kita berdua yang saya siap gitu. Jadi bahasanya harus standby dan menunjukkan bahwa siap untuk membantu, membantu dan mengabdi. Ini tanggung jawab saya juga, walaupun itu bukan di jam saya siaga.
tapi kita memberikan totalitas penuh terhadap kerjaan gitu ya Bapak. Kita ada rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan tersebut. Salam hormat dan salam sehat selalu Pak Budi Retno. Setelah itu ada adaptif Bapak. Adaptif itu kan artinya perubahan yang untuk kita beradaptasi perubahan tersebut Bapak. Dari konteks kata perubahan atau inovasi ini, cara kita khususnya seorang rescuer menanggapinya atau menerima perubahan atau inovasi itu gimana Bapak? Nah, sekarang gini, kalau inovasi otomatis kita improvisasi yang bersama. Inovasi bedanya inovasi, kalau inovasi itu kita memberikan pengetahuan yang baru atau ya pengetahuan yang lebih. Contoh inovasi itu misalnya digunakan simpul ini, kita ada inovasi seharusnya bukan simpul kambing atau katakanlah simpul butterfly, tapi ya penggunaannya yang sama, tapi kita inovasi itu dia tidak akan merugikan atau merusak bahan tersebut. Jadi untuk menanggapinya kita harus membuktikan dulu bahwa inovasi itu benar. Kita harus punya ini caranya lebih cepat gitu ya Pak. Penggunaan dan manfaatnya dan tujuannya Tujuannya tetap sama. Iya, tetap. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi itu Kolaborasi. Ya, menjalin kerjasama dan kemitraan kita. Kolaborasi kan. Menurut Bapak itu gimana? Dari internal kita melakukan kolaborasi bersama tim-tim rekan sejawat kita dan eksternal kita bersama institusi-institusi lain. Nah, kalau kolaborasi itu lebih ke eksternal. Kalau di dalam internal itu dia berkolaborasi. Kalau rescuer ini dia berkolaborasi, berarti mereka ilmunya sama. Berarti mereka bukan berkolaborasi, tapi menyatukan. Nah, menyatukan persepsi. Ya. Itu kan persepsi. Begitu juga dengan di luar. Di luar kita berkolaborasi dengan instansi contoh luar, ada BPP, Polri lah. Mungkin dari semua core value terakhlak itu ya. Menurut Bapak pribadi, apakah ada salah satu yang harus kita tunjukkan lebih atau sama itu Bapak dari core value-nya dari aktif, loyal, kolaborasi itu? Mungkin ditambah lagi berakhlak tadi satu yang memberikan ya semua yang satunya kuncinya adalah attitude. Attitude kita terhadap posisi di Gorontalo relatifnya. Kita selanjutnya melaporkan kesiapan yang bersama KSA 216 juga berakhlak kondisi semua kita bisa, dan baik tapi juga Kota Gorontalo. Endurance 56 jam. Etika. Kami ulangi 55 jam. Baik di kantor maupun juga di luar ya, menjaga marwah nama baik instansi kita juga itu Bapak ya. Oke Bapak. Ini yang terakhir nih Bapak. Ada nggak pesan buat CPNS yang sedang melakukan laksar gitu Bapak? Kasih pesan apa kata-katanya sedikit Bapak? Belajarlah jangan pantang mundur. Itu ya, saya pesan dulu kata-katanya ya. Siap. Oke, santai Pak. Belajar yang tidak tahu dan lakukan dan lakukan menurut kamu yang benar. Tapi belajar dan cari tahulah. Lakukan menurutmu benar tapi tidak di luar dari aturan. Siap. Ya. Belajar dan cari tahulah dan lakukan menurutmu benar. Tapi tidak melanggar aturan. Oh, tidak melanggar aturan. Oke Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya. Di sini saya akhiri. Terima kasih. Pak, bisa saya minta sama Bapak kita barengan bilang We Are Family, Afik Nam Jagat Samagram. 1, 2, 3. We Are Family, Afik Nam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional modern teruji Bapak. Oh, bilang dong.
1, 2, 3. We are family. Afik Nam Jagat Samagram. Profesional, modern, teruji. Oke.